Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, pada kesempatan kali ini marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semestanya alam. Alhamdulillah, kita masih diberikan sebuah kesempatan, sebuah kenikmatan serta nikmat iman yang masih melekat kepada diri kita masing-masing. Salawat besertakan salam, tak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW, seorang putranya padang pasir yang membawa kita dari alam yang penuh akan keburukan, alam yang penuh akan kejahilan, menuju sebuah alam yang penuh akan peradaban. Teman-teman sekalian, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang yang saya sebut. Pertama, Ilham Diange, yang kedua, Misrawati Pania, yang ketiga, Sri Wahyuni. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung masuk kepada pembahasan kita kali ini, yang dimana kami kelompok 2 mengangkat sebuah tema geostrategi dalam menghadapi dinamika politik global dan regional. Yang pertama, geostrategi di Indonesia. Geostrategi di Indonesia di tengah-tengah dinamika perkembangan politik global dan regional perlu mengantisipasi berbagai macam kemungkinan yang negatif yang dapat merugikan dan membahayakan kepentingan nasional. Setelah memahami tentang kondisi serta ketahanan nasional dan dinamika perkembangan politik global dan regional dan menggunakan sebuah analisis SWOT dan strategi penyelesaiannya. Langsung saja kita masuk kepada analisis SWOT. Yang pertama, strength ataupun kekuatan. Kita kaji dalam bidang demografi. Kondisi penduduk Indonesia yang jumlahnya sudah mencapai 254 juta jiwa akan memungkinkan Indonesia menjadi area persaingan penguasaan pasar barang-barang yang telah diproduksi oleh negara besar apabila pemerintah tidak mampu memberdayakannya. Selanjutnya kita kaji dalam bidang SKA ataupun sumber kekayaan alam. Kondisi beragam sumber kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia akan memungkinkan negara Indonesia menjadi area persaingan dalam penguasaan serta pengelolaan sumber daya alam negara besar. Baiklah, masuk pada analisis SWOT yang kedua, yaitu kelemahan. Dari segi geografi, kondisi geografi wilayah Indonesia sebagai jalur lalu lintas dan perdagangan internasional. Karakteristik wilayahnya yang sangat luas dan terbuka serta berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga serta dilalui oleh cincin api, memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, kemungkinan terjadinya didominasi kepentingan negara besar yang sedang berebut pengaruh di kawasan Asia di alur laut Kepulauan Indonesia. Kemudian yang kedua, kemungkinan terjadinya spillover atau luapan, dampak konflik kekerasan di Laut Cina Selatan apabila eskalasi konflik di Laut Cina Selatan terus meningkat. Kemudian yang ketiga, kemungkinan terjadinya dorongan pengaruh kepentingan negara besar yang dapat memicu eskalasi sengketa batas wilayah negara dengan negara-negara tetangga sesama anggota ASEAN apabila proses implementasi ASEAN ternyata tidak berjalan sesuai kesepakatan. Kemudian yang keempat, kemungkinan terjadinya infiltrasi kepentingan negara besar dengan memanfaatkan isu kejahatan lintas negara karena masih kurangnya kemampuan pengawasan terhadap wilayah perairan dan udara yang sangat luas dan terbuka. Kemudian yang kelima, kemungkinan terjadinya infiltrasi kepentingan negara besar ketika terjadi bencana alam yang sangat besar. Kemudian dilihat dari segi ideologi, belum konsekuensinya implementasi pemahaman, penghayatan, pengamalan ideologi Pancasila yang akan memungkinkan lebih mudah bagi negara besar untuk memasukkan ideologinya di tengah kehidupan masyarakat Indonesia.
Kemudian masuk pada analisis SWOT yang ketiga, yaitu ancaman. Dilihat dari segi politik, dengan banyaknya daerah provinsi dan kabupaten atau kota dalam penerapan sistem otonomi daerah dan sistem demokrasi pemilihan umum, secara langsung akan memungkinkan dimanfaatkannya oleh negara besar untuk melakukan infiltrasi kepentingannya. Kemudian dilihat dari segi ekonomi, kondisi ekonomi nasional yang belum begitu kokoh akan memungkinkan mudah dimanfaatkan negara besar untuk masuk dan melakukan infiltrasi kepentingan melalui paket-paket bantuan ekonominya. Kemudian dilihat dari segi pertahanan dan keamanan, kondisi pertahanan dan keamanan Indonesia yang belum terstruktur dalam sistem keamanan nasional secara komprehensif, sebagaimana yang sudah dimiliki oleh negara-negara maju, akan memungkinkan negara besar mudah menjatuhkan usaha-usaha pemerintah dalam mengatasi persoalan keamanannya dengan memperkarakannya sebagai kegiatan ilegal yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Sri Wahyuni, saya di sini sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan materi yang disampaikan dari rekan anggota kelompok saya, itu Misrawati Pania. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan pada bagian poin D, yaitu opportunities, yaitu peluang. Bagian 1, dari segi politik atau pemerintahan, Indonesia telah melakukan pergantian pemimpin nasional setelah dilaksanakan pemilu tahun 2014 yang lalu. Maka dapat dikatakan bahwa dari proses pergantian pemerintahan di Indonesia telah berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan berlangsung dengan demokratis. Poin kedua, yaitu posisi wilayah Indonesia berada pada antara benua Asia dan benua Australia dan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Wilayah Indonesia juga dilalui cincin api atau Ring of Fire, sehingga Indonesia menjadi sangat strategis sebagai tempat jalur lalu lintas dan jalur perdagangan internasional, sehingga Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara. Poin ketiga, yaitu sistem politik diperlukan untuk menjamin keutuhan seluruh kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah negara, termasuk daerah perbatasan, daerah pedalaman, pulau terluar dan terpencil berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut, mengenai strategi penyelesaian. Bagian A, yaitu pemerintah perlu memperkuat kemampuan dalam pemberdayaan penduduk untuk bisa menjadi sumber daya manusia yang berkualitas bagi segenap usaha pengelolaan sumber kekayaan alam yang mandiri. Poin B, yaitu pemerintah perlu melakukan usaha memeratakan penyebaran penduduk selain untuk menjaga dan mengawasi potensi sumber kekayaan alam yang dimiliki, juga untuk meningkatkan tingkat kesejahteraannya yang diiringi dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan umum, serta infrastruktur ekonomi yang diperlukan pada titik-titik wilayah yang akan menjadi objek pemerataan penyebaran penduduk. Poin C, yaitu pemerintah perlu melakukan usaha perluasan lapangan kerja serta melakukan bimbingan dan pendampingan secara langsung kepada penduduk dalam kategori miskin dengan program-program usaha ekonomi kerakyatan agar dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran terbuka, serta Gini rasio secara signifikan. Poin D, yaitu pemerintah perlu melakukan usaha
penguatan program Kabineka Tunggal Ikahan untuk memperkokoh solidaritas, persatuan, dan kesatuan bangsa dengan memperdayakan elit politik, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda di daerah-daerah seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, itulah pemaparan atau penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.